Mari teman-teman, sebelum kita belajar sebaiknya kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islam dina wabil Muhammadin nabiyyan Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Dilanjutkan dengan membaca surat Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, Ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pemeriksaan total dissolved solvents. Next. Yang beranggotakan, yang pertama ada Anissa Safa, Mutia Fadila, Nurjana Daeng Parani, dan saya sendiri Nurul Asmayani. Next. Apa itu TDS? Bahasa Indonesia berarti jumlah zat padat terlarut. TDS merupakan indikator dari jumlah partikel maupun non-organik atau konsentrasi jumlah ion kation yang bermuatan positif dan anion bermuatan terlarut dalam part per million atau ppm atau sama dengan miligram per liter. Umumnya berdasarkan definisi di atas, seharusnya zat melewati saringan yang berdiameter 2 mikrometer. Pembagian kategori air menurut total zat padat yang terkandung di dalam TDS adalah yang pertama, lebih dari 1000 ppm, yaitu air minum bermineral. Kedua, 10-100 ppm, yaitu air minum. Yang ketiga, 1-10 ppm, yaitu air murni. Yang keempat, yaitu 0 ppm. Fungsi pemeriksaan TDS. Total dissolved solids TDS meter digunakan untuk mengukur berat total semua padatan seperti mineral, garam, atau logam yang dilarutkan dalam sejumlah volume air, dinyatakan dalam miligram per liter atau part per million. Alat tersebut dapat mengukur berapa jumlah partikel padat yang dapat larut dalam air pada setiap satuan ppm. Untuk penunjuknya berupa angka digital pada displaynya. TDS meter ini digunakan sebagai alat cek kemurnian air dan kadar mineral yang ideal untuk semua aplikasi pemurnian air seperti pengecekan air minum isi ulang, air reverse osmosis, air pump, air destilasi, air aki, air tanah, air limbah, regulasi, air sadah, budidaya hidroponik, dan koloi perak. Next. Prinsip pemeriksaan. Sensor TDS dibuat menggunakan komponen-komponen tertentu. Sensor tersebut bekerja menggunakan microcontroller dengan data keluaran sensor berupa data analog atau volt. Sensor TDS menggunakan prinsip kerja dua elektroda yang terpisah untuk mengukur nilai konduktivitas listrik dari cairan sampel. Sifat elektrolit atau kandungan partikel ion dari suatu cairan akan mempengaruhi hasil pengukuran konduktivitas listrik pada sensor TDS. Next. Alat dan bahan. Alat yang pertama itu ada gelas dan alat TDS. Untuk bahannya ada air mineral dengan berbagai merek. Mekanisme reaksi. Mekanisme TDS diukur dengan menggunakan daya hantar arus listrik pada larutan, di mana larutan tersebut menunjukkan adanya padatan seperti garam atau logam. Konduktivitas atau daya hantar merupakan ukuran kemampuan larutan mengalirkan arus listrik, menunjukkan banyaknya ion terlarut atau garam terlarut. Pada pencemaran organik yang relatif kurang mengion dan tidak dapat dipantau dengan baik. Daya hantar juga bersesuaian dengan suhu, biasanya 250 derajat Celcius. Pengukuran TDS dapat menggunakan TDS scan atau TDS meter. Padatan yang dapat mencemari air berdasarkan ukuran partikel dan sifat-sifat lainnya.
dapat dikelompokkan menjadi padatan terendap atau sedimen, padatan tersuspensi, dan padatan yang terlarut. Untuk hasil pemeriksaannya, merek air Superindo hasil TDS-nya 0 Nades, hasil TDS-nya 054 dengan kategori baik, fit hasil TDS-nya 107 dengan kategori sangat baik, RON 88 hasil TDS-nya 061 dikategorikan baik, Pristine hasil TDS-nya 072 keterangannya baik, Perfect hasil TDS-nya 030 kategori baik, Nestle Pure Life hasil TDS-nya 051 kategori baik, Le Mineral hasil TDS-nya 178 kategori sangat baik, dan Aqua hasil TDS-nya baik. Analisa hasil pemeriksaan. Menurut World Health Organization (WHO), berdasarkan penelitian secara lebih lanjut, air minum dalam kemasan yang baik untuk dikonsumsi memiliki total dissolved solid TDS di atas 100 ppm atau miligram per liter. Jika dissolved solid TDS di bawah 100 ppm atau miligram per liter masih aman untuk dikonsumsi, tetapi hanya saja kurang ada vitaminnya. Kandungan yang ada di dalam air minum kemasan tidak berpengaruh dalam kesehatan selama air minum masih dikategorikan tawar. Next. Baik, dari hasil presentasi kita dapat disimpulkan kita dapat menggunakan total dissolved solid TDS meter sebagai alat cek kemurnian air dan kadar mineral yang ideal untuk semua aplikasi pemurnian air seperti pengecekan air minum isi ulang, air reverse osmosis, air pump, air destilasi, air aki, air tanah, air limbah regulasi, air sadah, budidaya hidroponik, dan koloidera. Terima kasih, itulah hasil dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya. Izin terjadi kalau jumlah TDS di dalam air itu melebihi batas, seperti melebihi dari 500 ppm yang ditentukan. Nah, apa yang terjadi pada air tersebut? Baik, terima kasih kepada Mbak Palen. Apakah dari teman-teman lain masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Baik, silakan kepada Mas Fajar. Baik. Pertanyaan saya, apa dampak bagi kesehatan bila TDS-nya tinggi? Sekian, terima kasih. Baik, apakah dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya? Mungkin udah nggak ada lagi ya, bisa dilanjut ke kelompok 2. Pada kelompok 2 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B3, kelompok kecil B, yang bertemakan pemeriksaan logam berat dalam air. Next. Yang beranggotakan, yang pertama ada Anis Putri Fauzia, yang kedua Salsabila Poha, yang ketiga Fajar Fahtori, dan yang keempat saya sendiri Muhammad Iga Rozak. Next. Pengertian dari logam berat. Logam berat adalah konsentrasi yang sangat rendah yang disebut sebagai logam ranik. Logam berat merupakan sekelompok elemen-elemen logam yang dikategorikan berbahaya jika masuk ke dalam tubuh makhluk hidup. Logam-logam seperti merkuri, nikel, kromium, dan timbal dapat ditemukan dalam lingkungan perairan yang tercemar limbah. Logam berat merupakan logam yang memiliki densitas lebih dari 5 gram per cm kubik.
Next. Fungsi dari pemeriksaan logam berat ini yang pertama untuk mengetahui konsentrasi pada logam dalam air. Kedua untuk mengetahui kadar logam dalam air. Dan yang ketiga untuk mengetahui tingkat pencemaran logam dalam air. Next. Berikutnya ada alat dan bahan. Yang pertama, peralatan gelas, pipet tetes, botol sampel 500 ml, gelas kimia, kertas label, terus ada masker dan sarung tangan. Dan untuk bahannya itu ada larutan standar HG, larutan standar CD, larutan standar CU, larutan standar ZN, larutan standar CR, larutan standar PB. Kemudian ada prinsip pemeriksaan. Jadi pada pemeriksaan ini menggunakan prinsip kerja spektrofotometri serapan atom, yaitu adanya atom-atom yang tereksitasi dalam keadaan dasar dan mengabsorbasi radiasi dari sumber cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada penetapan kadar kalsium. Yang pertama dilakukan adalah penentuan panjang gelombang maksimum. Next. Selanjutnya yaitu ada mekanisme reaksi. Pada mekanisme ini, sampel diatomkan menggunakan pelamik atau pengapian. Setelah dipecah menjadi atom, kemudian disinari lampu. Sebelum diatomkan, biasanya diabukan terlebih dahulu. Untuk sampel padat, diabukan dengan cara dibakar menggunakan teknik pengabuan atau yang biasanya disebut destruksi kering sampai kandungan organiknya benar-benar menghilang atau habis. Teknik destruksi kering merupakan perombakan organik logam di dalam sampel menjadi logam-logam anorganik dengan jalan pengabuan sampel dalam muffle furnace, dan destruksi kering ini dibutuhkan suhu pemanasan antara 400 hingga 800 Celcius, tetapi suhu ini sangat tergantung pada jenis sampel yang akan dianalisis. Next. Penjelasan hasil pemeriksaan. Logam berat seperti timbal, kadmium, tembaga, kromium, seng, dan merkuri dalam contoh sedimen yang dapat diukur dengan metode spektrofotometer serapan atom atau AAS jenis spektra A20 varian plus menggunakan nyala campuran udara asetilen. Pada penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan di 5 sungai yang berada di daerah Jawa Tengah. Pencemaran tersebut dapat berasal dari pencemaran yang menghasilkan limbah organik seperti limbah industri, rumah tangga, batik, minyak, pembuangan oli kapal, dan peleburan timah. Dari masing-masing sungai yang telah dilakukan pengambilan sampel tersebut diambillah 3 titik pengambilan, yaitu bagian hilir, tengah, dan hulu sungai serta melihat dari kedekatan dengan sumber timbulnya cemaran itu sendiri. Next. Baik, selanjutnya untuk penjelasan hasil pemeriksaan. Nilai ambang batas logam berat. Pertama ada logam berat merkuri, yaitu 0 ppm menurut WHO dan 0,000 ppm menurut Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian ada logam berat kadmium 0 ppm menurut WHO. Kemudian logam berat tembaga 1,5 ppm menurut WHO dan 0 ppm menurut Kementerian Lingkungan Hidup. Selanjutnya ada logam berat seng yaitu 1,5 ppm menurut WHO dan 0,05 ppm menurut Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian ada kromium 0 ppm menurut WHO dan Kementerian Lingkungan Hidup. Yang terakhir logam berat timbal 0,1 ppm menurut WHO dan 0,0 ppm menurut Kementerian Lingkungan Hidup.
Nah, kemudian selanjutnya ada penjelasan hasil pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan yang telah dijelaskan di jurnal, dapat diketahui bahwa semua sampel sedimen sungai mengandung jenis logam berat merkuri, kadmium, tembaga, seng, kromium, dan timbal. Untuk kandungan jenis cemaran logam berat yang paling tinggi ada jenis logam berat seng dan kemudian diikuti timbal pada sampel sedimen sungai yang telah dilakukan pemeriksaan. Baik, terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Dari kelompok 1 ada pertanyaan? Atau dari kelompok 3 ada pertanyaan? Saya izin bertanya. Baik, silakan. Pertanyaannya, mengapa unsur logam berat jika terakumulasi di dalam tubuh dapat membahayakan kesehatan tubuh? Apakah pertanyaannya bisa dipahami? Boleh diulangi? Pertanyaannya, mengapa unsur logam berat jika terakumulasi di dalam tubuh dapat membahayakan kesehatan tubuh? Baik. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya. Iya, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana Dayang dari program dari kelompok 1. Pertanyaan saya, penyebab utama logam berat menjadi bahan pencemar berbahaya apa saja? Terima kasih. Apakah bisa dipahami? Baik, bisa. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, untuk pertanyaannya nanti akan dijawab di sesi akhir ya. Jadi dilanjut ke kelompok 3 dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu pemeriksaan kadar klor dalam air. Next. Yang beranggotakan Leni Yustina Sarwom, saya sendiri Valentina Putri Naziro, Selna Hamidjun, dan Vanida. Next. Tujuan praktikum. Tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa mampu menentukan nilai BPC atau jumlah klor yang ditentukan atau yang diperlukan, menentukan kadar klor aktif dalam kaporit yang dinyatakan dalam persen, dan menentukan nilai DPC yaitu jumlah klor yang diperlukan untuk membunuh mikroba serta mengoksidasi zat-zat seperti amonia, nitrit, besi, dan sulfida. Next. Fungsi pemeriksaan. Fungsi pemeriksaan kadar klor aktif dalam air yaitu untuk menghitung jumlah klor yang terdapat di dalam air dan untuk mengetahui apakah air tersebut layak digunakan atau tidak, atau sudah dalam batasan aman atau belum. Next. Alat dan bahan. Alat yaitu yang pertama, buret, statis, pipet ukur, pipet volume, gelas kimia, labu Erlenmeyer tutup asa, komparator, jam, safety pipet. Bahannya yaitu Na2S
2O3, amilum 0,2%, asam asetat glasial, KL, larutan kaporit 0,1%, dibuat baru dari bubuk kaporit Aquades. Next. Prinsip pemeriksaan kadar klor aktif. Prinsip pemeriksaan kadar klor dalam air klor aktif akan membebaskan 12 bebas dari larutan KL pada pH 8 atau kurang 12 yang dibedakan di titrasi dengan gen larutan standar No2S203 dengan indikator amilum sampai warna biru hilang. Next. Mekanisme reaksi, cara kerja pemeriksaan klor aktif. Yang pertama, pemeriksaan BPC, breakpoint fluorination. Prinsip, pada sejumlah deret sampel dilakukan penambahan kaporit dengan jumlah yang bervariasi. Setelah didiamkan 30 menit, ditentukan kadar klor aktifnya dan diplotkan pada grafik. Cara kerja, yang pertama, sediakan 8 botol coklat volume 1000 ml. Yang kedua, isi sampel yang mengandung amonia atau air limbah. Yang ketiga, isi masing-masing botol dengan kaporit 0,1% mulai dari 0,5 ml, 1 ml, 1,5 ml, 2 ml, 2,5 ml, 3 ml, dan seterusnya. Dikocok, ditunggu 30 menit. Yang keempat, kemudian dicek BPC-nya dari sisa klor dengan ditambahkan ortatolidin 3 tetes. Yang kelima, tuliskan hasil percobaan dalam tabel. Yang keenam, membuat data grafik dalam grafik. Next. Yang kedua, pemeriksaan kadar klor aktif. Prinsip, klor aktif membebaskan 12 bebas dari larutan KL pada pH 8 atau kurang. 12 yang dibebaskan dititrasi dengan larutan standar Na203 dengan indikator amilum sampai warna biru hilang. Cara kerja, timbang 0,1 gram kaporit dan larutkan dalam 100 ml Aquades. Ambil 10 ml kaporit 1% dengan pipet, volume, dan masukkan dalam labu Erlenmeyer. Tutup asa. Tambahkan Aquades sampai 100 ml, tambahkan 3-4 ml asam asetat glasial pH 3-4, tambah 1 gram KL dan aduk, tambah 1 ml larutan amilum 1%, titrasi dengan Na203 0,1 m dalam kurung ml, buat blanko B ml. Di samping terdapat rumus perhitungannya. Next. Yang ketiga, pemeriksaan DPC daya pengikat klor. Prinsip, ortolidin berubah menjadi senyawa yang berwarna kuning dalam larutan asam kuat. Setelah terikat dengan klor bebas, 1 liter air ditambah kaporit tertentu. Larutan asam kuat setelah kaporit tertentu dihitung kadar C12, didiamkan 60 menit, diperiksa kadar C12 dengan kalorimetri Holigi. Selisihnya adalah klor yang terikat. Cara kerja, buka keran selama 15 menit terlebih dahulu. Yang kedua, isilah botol coklat dengan 1 liter sampel. Yang ketiga, tambahkan 3 ml kaporit yang sudah diketahui kadar klor aktifnya. Yang keempat, campur dan diamkan selama 60 menit. Yang kelima, periksa kadar klor aktifnya. Next.
Selanjutnya, mekanisme pemeriksaan. Dampak dari beberapa tingkat level konsentrasi klorin terhadap kesehatan manusia. Konsentrasi klor dampak bagi kesehatan 0,2 sampai 0,4 ppm dapat mengganggu indera pembau dalam beberapa waktu. 1 sampai 3 ppm dapat iritasi membran mukosa mampu ditoleransi kurang lebih 1 jam. 5 sampai 15 ppm iritasi pada sistem pernafasan. 30 ppm dapat menyebabkan sakit dada, sulit pernafasan, muntah, dan batuk. 40 sampai 60 ppm beracun, pneumonitis and pulmonary edema. 430 ppm letal lebih dari 30 menit. 1000 ppm fatal dalam beberapa waktu. Next. Selanjutnya hasil pemeriksaan. Sisa klor yang terdeteksi melalui titrasi iodometri adalah klor bebas, HOCl, dan ion OCl. Dan klor terikat, kloramin, pada kisaran pH lebih besar dari 7. Klor aktif cenderung berikatan dengan amoniak membentuk monokloramin NH2Cl. Pada penelitian ini, pH sampel pada pembubuhan klor 30 hingga 40 ppm terukur berkisar 7 lebih kurang pH lebih kurang 8 setelah pembubuhan kaporit. Next. Selanjutnya analisa hasil. Reaksi yang terjadi seperti OCl plus 2KI plus 2HAS menjadi I2 plus 2KAS plus Cl plus 2H2O. Selanjutnya NH2Cl plus 2KI plus 2HAS menjadi I2 plus KAS plus KCl plus NH4AS. Selanjutnya I2 plus kanji akan menjadi warna biru. I2 plus 2Na2S2O3 akan menjadi Na2S4O6 plus Na. Selanjutnya interpretasi hasil. Menurut Permenkes nomor 907 strip Menkes strip 7 2002 dalam jaringan distribusi air minum konsentrasi, klor aktif maksimum yang diperbolehkan adalah 5 mg per liter. Jika hasil pemeriksaan terdapat klor aktif lebih dari 5 mg per liter, berarti air tersebut tidak layak dikonsumsi atau tidak aman. Tetapi jika kurang dari 5 mg per liter, berarti air tersebut masih dalam batas aman. Next. Itu saja, sekian presentasi kami dari kelompok 3. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kekurangan. Dan jika ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2, persilahkan. Terima kasih. Baik, izin bertanya. Saya dari kelompok 2 izin bertanya. Kan kadar klorin kan klorin itu digunakan untuk biasanya untuk kayak kolam berenang itu ya. Terus misalkan air kolam berenang tersebut kan mengandung klorin, terus keminum sama kita, apa sih efek dari kita meminum klorin itu, air yang mengandung klorin itu? Terima kasih. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Sepertinya sudah tidak ada.
Maka sesi pertanyaan akan ditutup. Terima kasih. Langsung saja, kami dari kelompok 1, saya dari kelompok 1 izin menjawab pertanyaan dari Fajar dan Alen. Langsung saja pertanyaannya itu dari Fajar, apa dampak bagi kesehatan bila TDS tinggi? Dan Valen, apakah yang terjadi kalau jumlah air di dalam TDS melebihi batas apa yang terjadi? Baik, langsung saja saya menjawab pertanyaan dari Fajar. Tanpa kita sadari, dampak berbahayanya TDS tinggi yang masuk ke tubuh akan menyebabkan terjadinya akumulasi garam-garam terlarut pada organ ginjal. Apabila akumulasi tersebut berlangsung secara terus-menerus, dapat mengganggu fungsi fisiologis dari organ ginjal, bahkan menyebabkan batu ginjal. Bagaimana dari Saudara Fajar? Bisa. Baik, terima kasih. Jawabannya dapat saya terima. Baik, terima kasih. Langsung saja saya langsung menjawab pertanyaan dari Saudari Valen. Jawabannya itu menurut World Health Organization berdasarkan penelitian secara lebih lanjut, air minum dalam kemasan yang baik untuk dikonsumsi memiliki total dissolved solid TDS di atas 1000 ppm atau miligram per liter. Jika total dissolved solid TDS di bawah 100 ppm atau miligram per liter, masih aman untuk dikonsumsi, tetapi hanya saja kurang ada vitaminnya. Kandungannya yang ada di dalam air minum kemasan tidak berpengaruh dalam kesehatan selama air minum masih dikategorikan tawar. Bagaimana dari Saudari Valen? Oke, sudah jelas. Baik, terima kasih. Langsung saja ke kelompok 2. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2, izin menjawab pertanyaan dari Nurjana. Jadi pertanyaannya, penyebab utama logam berat menjadi bahan yang berbahaya apa saja? Nah, penyebab utamanya logam berat menjadi bahan pencemar berbahaya adalah karena sifatnya yang tidak dapat dihancurkan oleh organisme hidup yang ada di lingkungan saja. Apakah Nurjana telah menerima? Alhamdulillah, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan Selna dari kelompok 3. Pertanyaannya yaitu, mengapa unsur logam berat jika terakumulasi dalam tubuh dapat membahayakan kesehatan kita? Jawabannya yaitu karena logam merupakan benda padat yang sulit dicerna dalam tubuh dan mengandung unsur-unsur yang bertolak belakang dari tubuh sehingga dapat merusak organ tubuh kita. Dan daya racun yang dimiliki logam berat akan bekerja sebagai penghalang kerja enzim sehingga proses metabolisme tubuh terputus. Serta logam berat akan bertindak sebagai penyebab mutagen, teratogen, keracunan, iritasi mata, bahkan kebutaan, tumor, kanker, dan kematian. Gimana Mbak Selna, apakah jawabannya bisa diterima? Alhamdulillah bisa diterima. Terima kasih Mbak Anis. Ya, sama-sama. Selanjutnya lanjut ke kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari Mas Igo. Pertanyaannya yaitu efek yang terjadi jika kita meminum air yang mengandung klor. Jawabannya, klorin yang bereaksi dengan air dapat membentuk asam hipoklorit yang dapat merusak sel-sel dalam tubuh. Ini dapat menyebabkan gangguan di pencernaan karena bisa bikin dinding lambung mengalami erosi dan menyebabkan MAH. Dalam jangka panjang, penyakit ginjal dan kanker
penyakit ginjal dan kanker juga bisa terjadi. Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, bisa diterima. Terima kasih.